Selamat malam semuanya. Hai, halo Pastor Yongki. Apa kabar Bu Yongki? Apa kabar semuanya? Shalom. Wow, it's a blessing buat saya bisa kembali bertemu dengan Anda semua, wajah-wajah yang pastinya nggak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi dan melayani sekali lagi hari ini. Di sini sih jam 8 pagi ya, kalau di sana berarti mungkin jam 8 malam ya. Oke, thank you, thank you. Kalau saya selalu bilang mungkin kalau kalimat membawakan firman itu masih terasa belum familiar untuk saya, tapi saya lebih menyebutkannya mungkin bukan membawa firman, tapi saya selalu membagikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Jadi mungkin itulah yang saya coba untuk bagikan hari ini, bagaimana Tuhan begitu baik atas hidup saya. Mungkin saya menjadi ambasadornya dia untuk selalu menceritakan kebaikannya dan apa yang dilakukan dalam hidup saya dan menjadi his living testimony. Itu mungkin ya yang saya lebih nyaman untuk mendeskripsikan apa yang akan saya lakukan karena saya bukan menjadi pastor. Oke. Tapi thank you terima kasih sekali lagi dan sebagai salah satu anaknya dia dan memberikan living testimony, mungkin saya akan mulai dengan memberikan testimoni singkat. Sebenarnya saya nggak rencana untuk menceritakan ini, tapi saya merasa ada dorongan yang cukup kuat untuk saya men-sharingkan dan membagikan cerita hal ini. Terakhir kali waktu itu kita ketemu di New York ya, Pastor Yongki ya dan semua yang ada di sini juga, dan waktu itu bulan Juli kalau nggak salah, akhir Juli menuju Agustus. Dan pada saat itu saya bilang I think it is unexpected meetings, dan itu satu hal yang saya sangat syukuri dan hargai. Dan sesungguhnya saya ingin cerita hari ini bahwa itu semua sebenarnya sudah pernah diprofesai untuk saya 1 bulan sebelumnya sebenarnya. Jadi tepat di bulan Juni 2023 tahun ini, kebetulan waktu itu saya sedang menghadiri salah satu kebaktian onsite di Jakarta, dan ada pastor, seorang prophet dari India yang sebenarnya pada saat itu sedang hadir di situ. Terus beliau tiba-tiba memanggil saya untuk maju ke on stage dan beliau mendoakan saya dan beliau memprofesai. Karena saya punya jurnal, jadi saya mencatat exactly word by word apa yang dia prophesy. Jadi ada banyak, tapi beberapa hal yang mungkin relevan yang ingin saya bagikan. Jadi pada saat itu dia bilang, God is calling you for greater glory. You know it, but you stepping back. The Lord is saying again, do not resist my call. Do not be tempted. What you've seen is nothing, and what you've seen so far is nothing. You'll be a blessing for nations. And because of the anointings, you will go before king and queens of the land. And doors from United States of America will be opening for you. In fact, I see an angel of God with a ticket in his hand. And the Lord says, a new beginning is coming for you. Dan beberapa waktu kemudian, something interesting, karena he mentioned specifically, he said, there is a holiday before you. And I see a plan of holiday before you. Even in leisure, you make connections. You'll have a business network, and in that network, God will move mightily through you. And that was like in June, 1 bulan sebelum keberangkatan saya ke Amerika, dan pada saat itu kita belum kenal sama sekali. Saya belum pernah tahu dan belum kenal Pastor Yongki, tapi siapa yang menyangka bahwa ya ternyata I think it's a divine connections. Siapa yang pernah nyangka akhirnya saya bisa kenal dengan Pastor Yongki, bisa kenal dengan BMC, dan yang awalnya itu merupakan liburan buat saya, tapi ternyata ada sebuah pelayanan yang pada saat itu saya lakukan. Jadi I really don't know exactly what his plan, but I always believe
rencananya Tuhan selalu sangat baik buat kita semua. I think He is still work in progress. I'm still working in progress gitu. Tapi ya saya yakin semoga pertemuan kita selalu membawa kebaikan, dan apa yang saya sudah pernah sharingkan, ya semoga ini menjadi benih-benih baik untuk kita semua. Amin. Termasuk juga hari ini. I just felt that I want to share it with you because just one month before, there's a prophet that already says to me that there will be a divine connections. Thank you. Dan I think hidup itu mungkin memang seperti itu ya. I think life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, dan kadang kita nggak akan tahu Tuhan akan mempertemukan kita dengan siapa. Kita nggak akan tahu Tuhan akan membawa kita kemana. Kita juga nggak akan tahu rencana-rencana indah gitu Tuhan untuk kita. Kalau saya bisa sharing hari ini, mungkin ada dua hal bagian besar yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Dan mungkin saya ingin tunjukkan gambar ini dulu. Coba, ntar saya lihat. Nah, oke. Sudah terlihat gambarnya? Terlihat ya? Thank you. Oke. Nah, kalau ada yang bilang life is a journey. Suaranya terdengar. Oke. Ya, siapa yang setuju bahwa hidup itu adalah perjalanan? Oke, yes, life is a journey. Hidup itu adalah sebuah tujuan, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Tapi ada juga yang bilang, yang mana yang lebih penting? There are many people that say, oh, yang paling penting is not the destinations, but the journey is more important. Jadi kalau hidup adalah sebuah perjalanan, sesungguhnya yang paling penting bukan hanya tujuan akhirnya, tapi perjalanan itu sendirilah yang sesungguhnya amat penting. Kalau saya tanya kepada Anda semua, yang mana yang menurut Anda yang lebih penting? Which one is more important? Is it the journey or is it the destination? Saya akan menjawab, saya akan memberikan jawabannya, tapi nanti di akhir, sebelum saya menutup sesi ini. Jadi kalau saya lupa nanti tolong diingatkan. Ya, tapi walaupun kita mungkin punya pandangan yang berbeda, jernikah yang lebih penting atau destinations-kah yang lebih penting, tapi saya yakin kita semua sama-sama setuju bahwa hidup itu sungguh-sungguh adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan ada hasil akhir yang ingin kita dapatkan, yang menjadi purpose hidup kita, dan juga ada proses yang harus kita lewati. Jadi ada namanya purpose dan juga ada namanya proses. Dan kalau saya gambarkan lebih detailnya, berarti seperti ini. Ada purpose, tujuan akhirnya menjadi goal kita, dan ada proses, ya, di mana kita berjalan menuju tujuan akhir itu. Dan gambarnya adalah seperti ini. Betul atau betul? Itu ya. Salah. Oke. Nah, terus mungkin Anda berpikir, loh, kok salah? Maksudnya apa, Miss Mary? Oke. Well, salah alias kurang tepat karena ya mana mungkin hidup semudah itu, segaris lurus itu gitu, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan, nggak ada tanjakan. Ya ini kan ekspektasinya seperti itu. Tapi realitanya adalah seperti ini. Nah, yang ini baru betul atau betul? Yang ini baru betul ya. Saya yakin sebagai profesional, sebagai pekerja, sebagai businessman, we all know ya. Ini adalah realita yang memang kita setiap hari, setiap saat, setiap musim kita pun juga berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Ada tanjakan, ada tantangan, ada kesulitan, ya, ada cobaan gitu. And it is really not easy. Nah, terus bahkan kadang-kadang nih kalau kita ngeliat ini, belum ngejalaninnya aja rasanya udah capek banget gitu ngelihatnya. Betul atau betul? Nah, tapi sekarang yang paling penting adalah kalau gitu bagaimana caranya kita bisa menghadapi itu semua. Dan bagaimana cara saya menghadapi proses yang tidak mudah itu. Mungkin di sesi hari ini saya menyebutkannya seperti journey to find him. Okay, so I think this is I'm going to share with you my love story. Tapi this love story is not the story of me and my husband and how we meet, tapi it's a story with him and finding him and seeking him, gitu.
Saya yakin mungkin banyak dari Anda udah pernah hadir waktu itu di sesi saya ketika saya sharing di acara BMC. Ada juga mungkin udah pernah nonton filmnya atau mungkin udah pernah baca bukunya. Dan dari situ Anda bisa diingatkan kembali dan bagaimana saya bisa cerita bahwa sesuatu hal yang awalnya itu adalah sebuah bencana karena kerusuhan tahun 98, akhirnya saya harus hidup merantau jauh dari orang tua. Tapi sesungguhnya itu bukan bencana, tapi itu adalah sebuah rencana. Rencana yang baik untuk dia atas hidup saya. Karena jauh dari orang tua dan hidup merantau sendiri, disitulah justru saya mencari yang namanya Tuhan dan berusaha untuk lebih dekat dengan dia. Jadi jauh dari orang tua membuat saya justru malah mencari Tuhan. Di saat saya hidup jauh dari kemewahan dan hidup penuh dengan keterbatasan, disitulah mungkin saya belajar untuk menjaga impian dan menjaga harapan. Dan hal itulah yang akhirnya bisa membuat saya dan menguatkan saya menjadi seperti saya saat ini. Saya masih ingat banget ketika waktu dulu di awal Singapura, memang bukan saat yang mudah. Saya terlahir Katolik sebenarnya, dan tapi ketika pertama kali saya ke Singapura, disitulah pertama kali saya kenal dengan Roh Kudus. Tuhan yang berbeda, sisi lain dari Tuhan. Saya menemukan yang namanya Roh Kudus, dan disitulah I was baptized for the first time, baptized in the Holy Spirit. It was in Singapore at that time. Dan ketika pertama kali saya kenal dengan Roh Kudus gitu dan baptized in the Holy Spirit, itu rasanya benar-benar sungguh-sungguh kayak I was really on fire gitu. Dan kayak sangat seperti kayak lagi orang jatuh cinta gitu, kayak rasanya kangen banget, tiap hari pengen ketemu, setiap hari pengen ngobrol gitu. And that's exactly how I feel gitu at that time. Setiap hari rasanya nggak cukup, saya pengen terus berdoa, saya pengen terus praise and worship, saya pengen terus baca Alkitab gitu. I was really on fire at that time. Dan disitulah akhirnya saya bahkan waktu itu karena saking rindunya praise and worship, kalau misalnya di acara biasa seminggu sekali, akhirnya di kampus pun kita kumpul-kumpul ya. Jadi kita bikin praise and worship kecil-kecilan sendiri, kita kumpulin semua mahasiswa di situ. Ya udah, we just worship him gitu. Ya itu untuk mengobati kerinduan. Dan ternyata Tuhan sungguh amat sangat baik ya, karena dari situlah akhirnya saya kembali diingatkan tentang pentingnya mimpi, saya berjalan dengan iman, dan saya percaya gitu bahwa ada banyak hal yang Tuhan baik yang sudah Tuhan rencanakan. Dan akhirnya pada saat itu saya berhasil bisa bayar hutang-hutang saya bisa dapat $1 juta, and the stories goes on. Dan ketika kita sudah menerima begitu banyak berkat, dan Tuhan lebih memberkati kita, sebagai manusia pada saat itu saya merasa saya dipercayakan untuk mengelola berkatnya. Dan sebagai seorang pengelola berkat, pasti saya merasa sangat bertanggung jawab nih. Jadi kalau Tuhan kasih saya berkat, wah berarti saya harus benar-benar meluangkan waktu nih untuk mengelola berkat ini. Kan nggak semua orang dipercayakan sama Tuhan. Tapi disitulah tantangannya. Karena semakin banyak waktu yang saya lakukan untuk mengelola berkat-berkat itu, artinya lebih banyak bekerja, lebih banyak melakukan aktivitas, tanpa saya sadari, ya saya jadi lupa untuk membangun hubungan connection yang sesungguhnya dengan sang pemberi berkat. Dan tapi saya sadar akhirnya di tahun 2019, berarti sekitar 4 tahun yang lalu, ya disitulah akhirnya saya mulai merasakan kerinduan yang sangat besar gitu, untuk sungguh-sungguh pengen banget bisa intim lagi dengan Tuhan. Jadi kalau saya bisa kasih analogi yang lebih tepat, ini sama aja seperti suami istri ketika mereka nikah di awal atau pacaran pasti kan menggebu-gebu. Tapi ketika dia sudah menikah, pernikahan yang baru 1-2 tahun sama orang yang sudah menikah 20 tahun, sama atau berbeda? Ya, pasti mungkin agak berbeda ya. We still committed to each other. Saya yakin cinta itu pasti tetap ada, komitmen udah pasti gitu. Kita akan selalu setia dengan pasangan kita akan selalu mencintai dia apa adanya. Tapi the sparks, the romanticism, rasa kayak ser-serannya itu harus terus continue diciptakan. Dan mungkin itulah yang sedikit hilang dalam hidup saya. Connection-nya masih ada, love-nya masih ada, komitmennya udah pasti selalu ada,
tapi saya ingin banget bisa merasakan fire with him. Nah, jadi di tahun 2019 itu, saya merasa kerinduan yang sangat luar biasa dan saya merasa bahwa I have to really do something. Karena as a business person, we all know we will not have time. Bener nggak? Ya kan, kalau mau bertanya, kita punya waktu nggak? We are always busy, we will never have time. But I know if it's important, I will make time. Ya, jadi pada saat itu, saya mendedikasikan waktu saya. Jadi karena kebetulan pas lagi saya ngeliat Instagram, ada salah satu sahabat saya, Daniel Mananta, VJ MTV, orang Indonesia juga, dan pada saat itu dia lagi nge-post, dia bilang dia lagi di Hillsong Conference gitu. Dan itu saya udah dari dulu sebenarnya pengen banget datang ke acara Hillsong Conference seperti itu, tapi nggak pernah jadi karena selalu sibuk, selalu waktunya nggak tepat. Tapi di momen itu tahun 2019, ketika saya ngeliat ada Daniel Mananta di sana, saya bilang oke, kalau gitu next year I will be there. Jadi saya udah book 1 tahun sebelumnya dan saya bilang pokoknya di tahun 2020 saya pengen bisa mendedikasikan waktu saya 1 minggu untuk Tuhan. Saya pengen jauh dari kerjaan ya. Saya pokoknya ini seperti kayak seorang istri yang lagi mau nyiapin acara spesial romantis sama suaminya gitu. Saya udah book duluan, saya udah beli tiketnya gitu. Dan I treat that as my birthday presents, my 40th birthday presents. Dan saya bilang, this is my early birthday present. Ini hadiah ulang tahun buat diri saya sendiri, ulang tahun ke-40. Saya akan mau romantis, saya akan dedikasikan 7 hari waktu saya di Sydney. Nothing, no worldly thing, just me and you, God. Gitu. Itu rencana saya. Tapi kita semua tahu ya, manusia hanya bisa berencana. Karena kita semua juga tahu apa yang terjadi ternyata di tahun 2020. Tiba-tiba pandemi. Jangankan ke Australia, keluar rumah aja nggak bisa. Kita nggak bisa kemana-mana. Pandemi, everywhere is lockdown gitu. Dan ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali ketidakpastian gitu. It was very very chaotic at that time. Dan yang tadinya di tahun itu saya pengen meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan, tapi justru di tahun itu saya justru malah harus lebih meluangkan waktu untuk mengurusi bisnis-bisnis saya dan kerjaan saya pada saat itu. Karena bukan hanya tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab kepada ratusan karyawan yang mempercayakan hidupnya dan bekerja dengan saya gitu. So it was not easy. Jadi Anda bisa bayangkan betapa konfliknya. Saya ingin meluangkan waktu dengan Tuhan, tapi ada hal yang lebih praktikal yang ada di depan saya harus saya selesaikan. Dan saya selalu berpikir, aduh, nggak ada waktu lah untuk doa, karena Tuhan pasti tahu lah gitu. Emangnya doa 5 menit bisa menyelesaikan masalah gitu kan? Kan bukannya lebih praktikal, ya udah saya meeting, saya lakukan sesuatu gitu. That's more practical secara logical, secara duniawi gitu. Ya, tapi disitulah ya saya diingatkan lagi ya bahwa ternyata ya cara Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Kalau tadi saya sempat men-sharingkan gambar ini, oke, masih ingat ekspektasi dan realita, ya, mungkin exactly persis seperti inilah yang saya alami pada saat itu, oke, jalanan tanjakan yang begitu berat. Dan setelah itu nyungsep jatuh ke jurang ya, gara-gara pandemi semua omset langsung turun, semua kegiatan bisnis berhenti. Dan ketika saya sudah berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaga saya untuk bangkit dan menanjak kembali, ada saat-saatnya di mana saya merasa seperti tersesat di hutan belantara gitu. I was lost, kayak nggak tahu ini benar nggak ya keputusannya, because it never happens before. Gimana kalau keputusan ini salah? Gimana kalau misalnya saya mengambil langkah yang salah gitu? It was very scary. Ada saat-saatnya di mana saya merasa winter is coming gitu. Kalau di dunia bisnis, di dunia investment, we always hear this term ya, winter is coming. Ada saatnya di mana saya bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, yang bagaikan seperti seekor macan yang siap menerkam gitu kalau kita lengah, siap menghabisi kita. Bertemu dengan orang-orang yang terlihat seperti shark, yang juga tidak punya hati dan rela melakukan banyak hal. Bertemu dengan begitu banyak hal yang tidak mudah untuk dilalui, seperti ular lah, badai, dan seterusnya. So, this is exactly what I experienced.
Dan saya yakin mungkin ketika saya menceritakan ini bukan hanya pengalaman saya saja. Mungkin dari semua orang yang hadir di sini, Anda pun mengalami masa-masa dan musim yang sama dengan konteks yang berbeda. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang menguatkan saya? Dan bagaimana Tuhan, rencana Tuhan, membuat saya bisa menjadi seperti yang sekarang? Tadi saya bilang ada dua hal. Mungkin satu hal yang ingin saya bagikan, bagaimana cara saya menjalani proses ini. Saya membagikan sebuah foto dulu. Ini sebuah analogi yang saya bagikan sehingga bisa lebih relate untuk dicerna. Kalau Anda melihat foto ini, nah, apa yang ada di bayangan Anda? Apa yang pertama kali ada di pikiran Anda? Anda mengenal ini pasti, oh ini Adolf Hitler ya. Oke, betul. Kejam, wah galak nih, sadis gitu. Itu mungkin yang Anda bayangkan terhadap dia. Tapi saya akan menanyakan pertanyaan yang sama, tapi mungkin nanti setelah video berikut ini. Jadi saya akan putarkan sebuah video, videonya menarik ya, perhatikan baik-baik. Nanti saya akan lanjutkan maknanya. Oke, jadi bisa saya sharekan videonya? Bisa ya? Oke, siap. Kita lihat dulu video berikut ini. Große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und allen ausgerechnet Himmler. Der Treueste der Treuen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, da ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retschelein. Und holen Sie mir Fegelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht. Sie bleiben doch, bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um
Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Witz. Oke, tepuk tangan yang luar biasa ya buat si Hitler ini ya. Oke. Nah sekarang saya tanya lagi, setelah melihat video tadi, nah perasaan apa nih yang tergambarkan ketika Anda melihat gambar si kumis ini? Ya, pasti rasanya berbeda. Saya lihat banyak dari Anda tadi mungkin tertawa melihat video tadi, ya kan? Banyak terhibur bahkan, kocak gitu ya. Thank you. Nah, tapi video tadi saya ingin tunjukkan bukan hanya sebuah video saja atau hanya sekedar hiburan saja, tapi ada makna yang sungguh berarti dari video tersebut yang ingin saya bagikan dan ingin saya tekankan. Oke. Kenapa perasaannya berbeda? Karena narasinya berbeda. Dan itulah hal yang penting, bagaimana kita memberi makna dari sebuah peristiwa, itulah yang sesungguhnya menentukan kita bahagia atau kita kecewa. Kalau Anda lihat di video tadi, sesungguhnya video itu adalah gambaran keadaan yang sangat-sangat genting. Keadaan itu sebenarnya lagi perang, lagi susah banget, itu masalah hidup dan mati. Dan si Hitler itu sebenarnya lagi marah-marah, dia lagi stres banget, dia lagi marah banget, dan dia lagi bingung banget itu. Jadi ada banyak kekacauan dan ada banyak kekalutan yang sesungguhnya terjadi di video itu, di gambar itu. Tapi kenapa Anda bisa tertawa dan kenapa Anda melihatnya berbeda dan merasakan hal yang berbeda? Karena bukan hanya gambarnya saja yang Anda lihat, tapi yang lebih penting narasinya seperti apa. Karena Anda membaca narasinya, akhirnya Anda memberikan makna yang berbeda. Dan itulah hidup. Sesungguhnya nggak penting apa yang terjadi, tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita memaknai hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan keadaannya, tapi narasi apa yang kita ciptakan, yang kita ucapkan terhadap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pentingnya sebuah makna. Karena makna dari sebuah peristiwa, itulah yang akan menentukan kita bahagia atau kita kecewa. Ada dua orang yang terjerumus di dalam jurang, dan dua orang ini sungguh-sungguh berharap, berdoa, dan percaya. Dan mereka berdoa, ya Tuhan, tolong saya. Tolong keluarkan saya dari jurang ini. Tuhan, saya percaya Engkau ada dan tolong selamatkan saya. Setelah mereka berdoa, tiba-tiba ada petir menyambar. Jeger! Dan petir itu menyambar pohon di atasnya dan pohonnya pun terjatuh. Persis di jurang tersebut. Ya. Dan orang yang pertama, dia bilang, ketika itu terjadi, dia berpikir, why God? Why? Kenapa bukannya pertolongan dan bantuan yang Engkau berikan, tapi kesulitan dan bencana terus-menerus? Di manakah Engkau ketika aku memohon dan meminta dengan kesungguhan? Apa maksud dari semua ini? Bukannya bantuin, malah mencelakakan saya. Victim mindset. Merasa dirinya adalah korban. Merasa seperti orang paling menderita seluruh dunia. Itu orang yang pertama. Tapi kejadian yang persis sama terjadi di orang yang ada di sebelahnya. Karena dia berprasangka baik, dia berpikir, wah, begitu saya selesai berdoa, tiba-tiba ada petir. Terus tiba-tiba ada pohon jatuh di depan saya. Karena dia berprasangka baik, jadi dia berpikir, jangan-jangan ini jawaban atas doa saya. Mungkinkah ini jalannya?
Dan lagi-lagi, karena dia berprasangka baik, mengucap hal yang baik, dia pun melakukan hal yang baik. Dia mengolah batang pohon itu, dan akhirnya diubah menjadi sebuah tangga, dan akhirnya tangga itulah yang membawa dia keluar dari jurang tersebut. Satu hal yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena cara mereka memaknainya berbeda. Dan karena cara mereka memaknai berbeda, maka tindakan yang dilakukan pun berbeda dan hasilnya berbeda. Nah, jadi lagi-lagi pentingnya makna dalam hidup. Kalau kita kembali lagi ke gambar ini, ya, memang hidup itu tidak mudah. Kalau ada yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana, ya iya, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Hidup memang tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba. Hidup memang tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita menyerah. Dan pada saat itulah saya disadarkan untuk mengubah maknanya. Ketika kita dihadapkan di dalam sebuah hal yang tidak mengenakan, sebenarnya Tuhan tidak sedang menghukum kita, tapi mungkin Tuhan sedang mengarahkan kita. Ada rencananya yang jauh lebih indah di balik sebuah bencana. Dan pada saat itu saya sungguh-sungguh disadarkan, kan saya pengen banget gitu bisa punya hubungan yang lebih erat lagi dan merasakan connection-nya dengan Tuhan. Dan disitulah bagaimana mungkin saya bisa tahu bahwa Tuhan itu maha besar kalau saya nggak pernah merasa kecil. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu pemberi yang luar biasa kalau saya nggak pernah merasa kekurangan. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh maha adil kalau saya nggak pernah merasakan ketidakadilan. Jadi justru selama proses hampir 3 tahun itulah Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan ke saya bahwa Dia sungguh Tuhan yang selalu ada bersama saya kapanpun dimanapun. Dan mungkin tujuan saya dan Tuhan sama ya, kita sama-sama pengen lebih dekat lagi, sama-sama pengen lebih intim lagi. Hanya saja cara dan rencananya aja berbeda. Cara dan rencana saya adalah dengan meluangkan 7 hari di Sydney dengan dia. Itu rencana saya untuk lebih dekat. Tapi rencananya Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Mungkin dia bilang, enggak, jangan 7 hari. Saya mau mungkin 7 kali 77 minggu gitu. 3 tahun. Dan lewat proses inilah saya menemukan kembali the fire dan the greatest connections that I ever have with Him. So, and I'm grateful for it. Satu ayat yang selalu menguatkan saya dari Romans 12, be joyful in hope, patient in affliction, and persistent in prayer. Jadi memang tidak mudah, tapi teruslah jalani dengan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Karena Dia akan selalu bersama kita dan gak pernah meninggalkan kita. So, hal yang sama ini pun juga yang selalu saya ingatkan. Kalau saya bilang hidup adalah sebuah perjalanan, seringkali banyak orang itu menaruh sukacitanya di garis akhir. Mereka berpikir, gak apa-apa deh saya menderita sekarang demi tujuan akhir yang saya bisa dapatkan. Artinya, sukacitanya itu cuma diletakkan di garis finish gitu, di akhir. Sekarang menderita. Kalau makna dari hidup diartikan seperti itu, terang aja banyak orang nggak tahan staminanya. Karena siapa juga yang bisa tahan untuk menderita seumur hidup setiap hari sepanjang waktu. Makanya saya bilang, sukacita itu, bahagia itu jangan diletakkan di garis akhir. Tapi bahagia itu harusnya kita bawa setiap hari dalam perjalanan menuju garis akhir. Be joyful every day. Selalu mencari sukacita dalam keseharian yang kita jalani. Dan jangan pernah menunda untuk bahagia. Dan itulah cara saya menjalani stamina, melewati jalan-jalan yang tidak mudah. And always be grateful, be thankful
dengan apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan terjadi dalam hidup saya. Oke, jadi itu yang pertama. Tadi saya janji ada 2 analogi cerita yang ingin saya bagikan. Kalau yang pertama adalah that journey, yang kedua this is true story. Ini terjadi di Texas sebenarnya. Dan saya mengetahui tentang hal ini pun juga beberapa bulan yang lalu ketika saya sedang ada di US. Tapi ini kejadiannya bukan terjadi di tahun ini. Sebenarnya ini terjadi di tahun 2008. Tempat ini kalau Anda lihat, tempat yang sangat indah di Texas. Nama tempatnya adalah Gilchrist. Saya nggak tahu apakah Anda pernah ke sana. Ini is a very very small neighborhood. Jadi yang tinggal di situ ini bukan tempat perumahan besar, mungkin hanya sekitar 200 kepala keluarga. Dan tempatnya sangat sunyi, jauh dari keramaian, ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah tempat untuk orang tinggal di sana tuh orang-orang yang pensiunan. Jadi merekanya tuh biasa menyiapkan villa-villa ini untuk tempat tinggal mereka, menikmati masa-masa pensiun mereka. Oke, sangat tenang, bisa melihat ya, it's very very healing, ngadep ke pantai gitu. It was very very beautiful. Dan nggak crowded, cuma sekitar 200. Nah, tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata di tahun 2008 sebuah tempat yang harusnya menjadi tempat untuk retire, menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan, tapi hanya dalam waktu semalam tiba-tiba semuanya yang tadinya seperti ini hancur, berubah seketika menjadi seperti ini. Ya, di tahun 2008 ada hurricane, nama hurricane-nya Ike Hurricane, dan itu menerpa Texas, dan daerah yang paling terdampak itu adalah Gilchrist ini. Bayangkan, yang awalnya itu indah, awalnya tempat penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, tiba-tiba dalam sekejap semuanya musnah. Tapi kalau Anda lihat, ada yang menarik dari gambar ini. Dari 200 rumah yang ada di tempat itu, 199 hancur rata dengan tanah. Tapi hanya ada 1 yang berdiri kokoh. Dan ini adalah rumahnya. And this is true story, ya. Dan ketika pemilik rumah itu diinterview dan ditanya, kok bisa sih rumah kamu tetap berdiri strong seperti itu, seperti tidak terjadi apa-apa, di mana yang lainnya semua hancur? Tahukah apa yang diucapkan oleh pemilik rumah itu? Pemilik rumah itu bilang bahwa sebelumnya di hidup dia pernah mengalami badai dan itu merusak banyak hal. Tapi dari pengalaman itu, akhirnya dia memanggil arsitek terhebat yang dia ketahui untuk meminta arsitek tersebut untuk membangun rumahnya sehingga rumahnya tahan badai. Sehingga apapun itu nggak akan bisa menghancurkan rumah tersebut. So, because of the master architect, akhirnya rumah itu tetap bertahan di tengah badai. Dan menurut saya, how this is so relate to all of us. Karena saya nggak tahu dengan Anda, tapi ketika pertama kali saya mendengar hal ini dan melihat gambar ini, ada banyak hal yang terlintas di dalam benak saya. Kadang di hidup ini lagi-lagi manusia punya rencana dan kita merencanakan semuanya tuh abadi selamanya. Kita merencanakan hari tua yang baik. Kita inginnya hubungan suami istri selalu baik. Kita inginnya selalu menjadi sehat gitu, sehat dan nggak ada penyakit dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita dikagetkan oleh sebuah badai yang dalam sekejap itu menghancurkan semuanya. Yang tadinya kita berpikir kita sehat, kita olahraga, tiba-tiba bisa-bisanya tervonis, udah gitu tervonisnya langsung stage tertentu lagi. Ketika kita berpikir bahwa, oh ini bisnis ini akan last for long, for generation. Tapi dalam sekejap, tiba-tiba semuanya hancur berantakan.
ketika kita berharap bahwa wah hubungan ini akan romantis lamanya, ya. Tapi ternyata kadang-kadang kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian, dengan selingkuhan, dengan hal-hal yang itu sebenarnya mungkin badai dalam hidup kita dengan konteks yang berbeda-beda. Dan ketika itu terjadi, hari ini saya ingin bilang kepada Anda, jangan pernah hilang harapan. When we always think that okay, it's over, I think it's over, nggak ada jalannya lagi, nggak ada keluarganya lagi. Tapi menurut saya mungkin disitulah kita diingatkan kembali, kapan terakhir kali kita bertemu dengan sang arsitek yang bisa merencanakan hidup kita. Dan disitulah lagi-lagi saya diingatkan bahwa saya harus kembali lagi kepada dia. Dan 3 tahun terakhir saya mulai lebih mencari tahu lagi dengan dia, lebih dekat lagi dengan dia, dan saya sungguh-sungguh mengundang the master architect untuk Tuhan tolong buat ulang blueprint dari hidup saya. Dan saya pengen dia itu bukan hanya menjadi arsitek saja, tapi bahkan saya sudah menyediakan ruangan terbaik gitu di rumah saya supaya dia bisa tinggal di situ dan berada bersama saya di rumah itu gitu. Bukan hanya seorang arsitek yang ya udah ini gambarnya silakan, no. And I think that changed a lot of things in my life. Dan ketika semua hal yang mungkin semuanya rata dengan tanah, semuanya hilang, cuma ada 3 hal that always remain. And now these 3 remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Jadi ketika hidup ini terasa begitu hancur rata dengan tanah dan gak ada tersisa apapun juga, jangan lupa, masih selalu ada yang tersisa. 3 hal ini, faith, hope, and love. Continue to be faithful, continue to be hopeful, and continue to love Him. Karena if you are talking about the true love, when you really, really love someone, you are willing to be with Him even in suffering. True love always come with suffering. Kalau kamu nggak mau menderita dengan dia, that's not a true love. Tapi in true love, that means you can endure the tough time and suffer together because you know you are with Him. Jadi inilah yang lagi-lagi saya diingatkan, mengundang dia menjadi arsitek hidup saya dan tinggal bersama saya and continue to have faith, hope, and love. Jadi apapun juga yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi, semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi pesan, bisa menjadi jawaban, bisa menjadi penguatan. Don't give up. There's always hope and there's always love. Dan faith is not the confidence of what we hope for. Faith is the confidence on what we hope for and assurance about what we do not see. Ya, kadang kalau kita berbicara tentang iman, of course, dibutuhkan keyakinan ya untuk benar-benar meyakini bahwa apa yang Tuhan promise terhadap kita sungguh-sungguh akan terfulfill. Terakhir, kalau tadi saya bilang tentang journey, masih ingat? Is it the journey or is it the destination? Yang mana menurut Anda lebih penting? Kalau hidup adalah sebuah perjalanan, yang mana lebih penting? The destinations or the journey? Dan izinkan saya untuk menjawab versi saya dari hasil kontemplasi pikiran dan hati saya. I think the most important thing is not the destination, is not the journey, but is the companionship. Dengan siapa kita berjalan, itu yang jauh lebih berharga daripada tujuan akhirnya, daripada perjalanan itu sendiri. Dengan siapa kita berjalan, I think that's the most precious things. Kadang kita bersyukur kita bisa bersama dengan orang-orang yang sungguh ada untuk kita, keluarga, orang-orang di komunitas mungkin, orang-orang yang kita tahu dia akan selalu ada berjalan dengan kita, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kalau kita salah arah, orang-orang yang selalu mengingatkan kita bahwa kita selalu dicintai, and we are very grateful. I'm very grateful to have those people in my life. But
most of all, I'm even more grateful to know that I'm always with him. Sepertinya untuk tahu bahwa dia akan selalu ada berjalan bersama dengan saya, itu udah jauh lebih cukup daripada kita mau kemana dan kita mau mendapatkan apa. So, at the end of the day, kalau tadi di awal saya tersentuh banget dengan lagunya Dwelling Place ya. Itu pertama kali saya dengar lagu itu sebenarnya. Tapi begitu pertama kali saya dengar lagu itu ada rema di hati saya dan saya that's it. Lovely is your dwelling place. Thirsty I come after you. Jesus, my joy, my reward. I think kita selalu mencari dan tempat yang paling indah adalah berada di dalam pelukannya. Ketika kita mencari dia, and the joy, Jesus is our reward. Dan to sum up, inilah to walk with him, I think is the greatest blessings. To fall in love with God is the greatest romance. To seek him is the greatest adventure. And to find him is the greatest human achievement. Untuk bisa jatuh cinta lagi dengan dia, I think that is the greatest romance yang pernah saya rasakan. Perasaan untuk bisa continue to fall in love with him. And to seek him, untuk mencari dia, that is really a great adventure. Karena itu tidak mudah untuk bisa memaknainya. And to finally find him, untuk akhirnya bisa sungguh-sungguh menemukan dia kembali, I think it is the greatest human achievement. Dan saya bersyukur saya bisa membagikan pengalaman ini kepada Anda semua hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menguatkan, semoga apa yang saya bagikan bisa menyenangkan hatinya, dan to him always be the glory. Thank you for listening. God bless you.